paksaan dari pemerintah ini berupa pengamanan barang, hilangnya kepercayaan dari masyarakat, juga dapat dikenakan denda administratif. Perkenalkan, nama saya Anggia Anggraeni. Saya dari tim Bina UTTP dan Standar Ukuran. Saya di sini sebagai penera ahli media di Direktorat Metrologi. Baik, ada dua parameter untuk menentukan legalitas timbangan. Yang pertama, timbangan tersebut memiliki persetujuan tipe yang ditandai dengan tanda kesesuaian tipe. Kemudian yang kedua, timbangan telah bertanda terasah yang berlaku. Persetujuan tipe merupakan perizinan berusaha, salah satu perizinan berusaha dari Kementerian Perdagangan yang menyatakan tipe UTTP, baik itu UTTP produksi dalam negeri maupun UTTP asal impor, telah mendapatkan persetujuan yang berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis. Kenapa harus ada persetujuan tipe? Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat dari penggunaan timbangan tersebut. Bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan tidak memiliki persetujuan tipe, resikonya dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha, paksaan pemerintah dapat berupa pengamanan barang, penarikan barang dari peredaran, penutupan lokasi usaha, penutupan gudang, atau tindakan lain untuk menghentikan pelanggaran, dan dapat juga dikenakan denda administratif. Kemudian resiko berikutnya, dengan tidak adanya persetujuan tipe, dimungkinkan adanya ketidakakuratan dalam timbangan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat, pemakai UTTP, ataupun industri yang menggunakan UTTP. Untuk persetujuan tipe prosesnya, yang pertama bagi importir, persetujuan tipe ini dilakukan kan terhadap tipe atau prototipe yang akan masuk ke Indonesia ataupun yang akan diproduksi. Jadi sebelum diproduksi massal atau sebelum importasi massal, importir melakukan impor barang contoh atau prototipe terlebih dahulu untuk dilakukan pengujian. Dalam melakukan importasi barang contoh tersebut, dilakukan pengajuan surat keterangan pembebasan kewajiban persetujuan tipe untuk impor barang contoh. Kemudian setelah barang contoh atau prototipenya masuk ke Indonesia, baik itu produsen atau importer ya, produsen telah membuat prototipe, kemudian dilakukan pengujian evaluasi tipe yang dilakukan di Balai Pengujian UTTP di Direktorat Metrologi untuk mendapatkan sertifikat evaluasi tipe. Nah, setelah mendapatkan sertifikat evaluasi tipe, pelaku usaha mengajukan persetujuan tipe melalui sistem OSS. Untuk persyaratannya, yang pertama tadi sertifikat evaluasi tipe beserta laporan hasil pengujiannya. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual. Dan yang terakhir adalah kartu garansi bagi importir atau contoh merek pabrik atau produk bagi produsen dalam negeri. Untuk evaluasi tipe terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pemeriksaan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kesesuaian dari purwarupa atau prototipe yang diuji dengan dokumen teknisnya, kemudian kesesuaian dengan syarat teknis, dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan dokumen OIMLCS apabila timbangan tersebut telah memiliki sertifikat OIMLCS. Kemudian tahap selanjutnya adalah dilakukan pengujian. Pengujian di sini dilakukan pengujian unjuk kerja atau performance test, kemudian ada pengujian gangguan kelistrikan dan pengujian gangguan klimatik. Dan tahap yang terakhir adalah penerbitan sertifikat evaluasi tipe. Penerbitan ini jika pemeriksaan dan pengujian telah sesuai, maka diterbitkan sertifikat evaluasi tipe. Namun jika ada yang tidak memenuhi, maka dilakukan penerbitan surat penolakan. Untuk pengawasan tata niaga pos border, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi dan Direktorat Tertib Niaga melakukan pengawasan tersebut melalui sistem e-reporting di Kemendag. Untuk tahun ini terdapat 96 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Nah, dari pelanggaran tersebut, pengawas dari tim Direktorat Tertib Niaga telah melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, mereka melakukan penghentian kegiatan usaha melalui pemblokiran akses
proses kepabeanan sehingga pelaku usaha tidak bisa melakukan importasi, kemudian juga melakukan pengamanan barang dan peredaran UTTP, dan melakukan pengamanan barang dan penarikan peredaran UTTP, dan yang terakhir mereka melakukan pemusnahan UTTP. Untuk masyarakat umum, misalnya ketika di pasar seperti itu ya, dapat melihat timbangan itu legal atau tidak dari tanda terasahnya. Jadi tanda terasahnya itu harus berlaku yang berupa dua angka terakhir di tahun. Misalnya kalau tahun 2025 berarti tanda terasahnya 25, seperti itu. Saya berpesan juga untuk masyarakat atau pemakai UTTP yang akan membeli UTTP, akan membeli timbangan, baik itu membeli di online ataupun offline, pastikan timbangannya telah memiliki persetujuan tipe yang ditandai dengan adanya tanda kesesuaian tipe, kemudian juga telah bertanda terasah yang berlaku. Jangka waktu tera ulang untuk timbangan adalah 1 tahun sekali. Tera itu dilakukan atas dasar permintaan dari produsen atau importir atau pihak ketiga yang mewakili.